Shalom saudara-saudari semua yang ada di rumah. Kita akan ibadah menantikan pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan selama ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan ibadah pencurahan Roh Kudus Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dimanapun kami berada Roh Kudus, Engkau yang turun, Engkau yang memenuhi hati kami semua Tuhan. Engkau yang memenuhi Tuhan seluruh Tuhan rumah-rumah Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mengalami Tuhan mujizat yang nyata Tuhan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Rohmu
need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more.
rindukan Roh Kudus. Haleluya. I'm reaching for your heart, Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Katakan sekali lagi, I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. I worship you in spirit and in truth. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Dan kita sebelumnya berdoa lebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, betapa hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Hati yang makin hari makin rindu akan kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kami. Karena kami sangat membutuhkan Engkau ya Yesus yang baik. Roh Kudus yang manis, penuhi kami dengan cinta-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Supaya kami dapat bertahan di dalam pandemi ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami dan kemuliaan Allah makin nyata dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Allah dari surga. Engkau berkati kami semua jemaat-Mu yang tinggal di rumah Tuhan. Yang mengikuti ibadah pada hari ini dari rumah masing-masing. Engkau juga berkuasa atas mereka semua. Nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kami akan sama-sama mengikuti ibadah kepenuhan Roh Kudus seperti yang biasa tahun-tahun lalu kita adakan, tetapi kali ini kita tidak bertemu muka dengan muka, tetapi saya percaya kuasa Allah tetap sama. Amin, saudara-saudara. Judul khotbah saya pada hari ini adalah sukacita di tengah pandemi corona. Saudara, hati saya merasa bebas ketika saya menyadari bahwa Allah paling dimuliakan dalam hidup saya. Ketika saya merasa paling dipuaskan kalau saya hidup di dalam Dia. Saya dibebaskan dari beban pandemi virus yang menekan. Pandemi virus ini saudara, bukan menekan saya saja, tetapi setiap saudara di seluruh dunia ini merasa tertekan dengan adanya pandemi virus ini. Saya merasa bersalah ketika sukacita di hati saya hilang lenyap. Ketika
banyak orang yang meninggal, yang saya rasakan, saya mengenal dia, dan perginya tanpa pesan, dan saya tidak dapat melawat mereka. Sekarang saya mulai sadar bahwa sukacita yang hilang itu harus kembali dalam hidup saya. Saudara-saudara, pencarian saya akan sukacita dan kewajiban saya untuk memuliakan Allah sama sekali tidak bertentangan dengan firman Allah. Mengejar sukacita, saudara-saudara, di dalam Allah adalah sebuah cara yang mutlak untuk menghormati Allah. Saya dan saudara tidak boleh meremehkan Allah. Kita harus menghormati Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, mengejar sukacita tanpa mempedulikan kemuliaan Allah adalah suatu kesalahan besar, adalah suatu dosa. Oleh karena itu saya harus mengejar sukacita di dalam Allah dengan keseriusan, dengan kesungguhan hati. Dosa menentang dan menghalangi kepuasan kita di dalam Allah. Dosa membuat hal-hal lain terlihat lebih menarik daripada Allah. Dan saya mulai sadar bahwa kenyataannya saya bersukacita ketika pada kenyataan saya jatuh cinta pada pemberiannya, pada berkatnya saya jatuh cinta, saudara-saudara, bukan pada Allah itu sendiri. Tujuan terakhir kita, saudara, adalah kenikmatan penuh dalam Allah. Saya ulangi, sekarang saya sadar di tengah pandemi virus corona ini, saya mulai sadar bahwa tujuan terakhir saya adalah kenikmatan yang penuh di dalam Allah. Tapi bagaimana saya mendapatkan sukacita yang hilang itu di tengah pandemi yang menekan ini, saudara-saudara? Saya tahu ada satu harapan kalau kita tinggal di dalam Allah, yaitu harapan akan kedaulatan Allah yang full dalam hidup saya dan saudara. Allah sanggup mengubah hati kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Amin, saudara. Hanya Allah yang buat hati kita yang berdosa ini jadi hanya menginginkan Allah saja. Tidak ada yang lain. Mari kita baca Markus 10 ayat yang ke-27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin, saudara. Ayat ini membuat saya terus berpikir, bagaimana saya bisa menjadi orang seperti yang diinginkan Allah. Banyak orang yang diyakinkan bahwa Roh Kudus zaman dulu melihat kebenaran. Banyak orang yang diyakinkan bahwa orang kudus zaman dahulu, saudara, kita melihat kebenaran, keindahan dan kemuliaan Allah paling bersinar dalam hidup mereka. Mereka begitu puas hidup di dalam Allah, sehingga mereka rela dan mau menderita melayani Tuhan tanpa mengeluh. Mereka berani mengambil risiko demi Allah tanpa mengeluh. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saya pikir saya hanya menginginkan kenyamanan dan keamanan daripada menginginkan Allah itu sendiri. Sekarang, pada waktu di tengah pandemi virus corona ini, saya baru sadar bahwa menginginkan Allah dan sukacita yang lebih hidup ini lebih penting dari yang lain, daripada berkatnya, saudara-saudara. Ketika kita hidup baru, kita baru menyadari bahwa mencari sukacita hanya dari Allah saja, itulah yang paling penting dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah saya dan saudara harus bertobat dan percaya penuh kepada Tuhan. Seperti saya, hidup saya sebelum pandemi corona, saya hanya ingin menikmati kenyamanan dan keamanan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara-saudara, itu adalah salah. Tetapi sekarang, saudara-saudara, Tuhan dan Roh Kudus menyadarkan saya, saudara, bahwa bertobat dan percaya dengan sepenuh hati hanya kepada Tuhan saja. Kemudian saya dan saudara harus terus-menerus mengalami hidup baru, selalu diperbarui hati dan hidup kita oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kita selalu bisa hidup baru kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Dengan bertobat, maka keinginan kita juga menjadi baru, diperbarui senantiasa. Hati kita jadi berubah secara total, dituntun oleh Alkitab
dan dikuatkan oleh peran Roh Kudus di dalam hati kita, bahwa kita harus mendambakan Allah melalui Yesus Kristus lebih dari semua yang kita dapat dari Dia. Amin, saudara. Perubahan yang terjadi bukan luarnya saja seperti orang Farisi. Tuhan Yesus mengatakan, engkau seperti kuburan, hatimu seperti kuburan. Luarnya saja dicat bagus putih, tapi dalamnya berisi tulang belulang yang busuk. Saudara-saudara, tapi kita sudah diperbaharui dari dalam, dan itu hanya bisa dikerjakan hanya oleh Roh Kudus saja. Amin, saudara. Jadi kita semua perlu peran Roh Kudus dalam hidup ini. Jadi pertobatan adalah pembaharuan keinginan-keinginan kita. Bukan hanya kewajiban-kewajiban baru, kesukaan baru, tapi betul-betul yang kita rindukan hanya Allah saja. Seperti Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, seperti tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saudara-saudara, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Pada waktu pandemi saat ini, bersukacitalah dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya orang yang setia upahnya besar di surga. Amin, saudara-saudara. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Ayat ini juga buat kita semua. Pada waktu kita secara sungguh-sungguh hanya mendambakan Allah melalui Tuhan Yesus, maka kita akan bisa bersukacita pada saat pandemi seperti ini. Seperti John Calvin yang mengatakan, mencari kebahagiaan atau sukacita di dalam persekutuan dengan Allah menjadi aktivitas kegiatan utama jiwa kita. Amin, saudara. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat dan percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, sukacita dan keinginan-keinginan rohani bukanlah hal yang dapat diperjualbelikan. Bukanlah pula sesuatu yang dapat dipegang. Tapi sukacita adalah peristiwa yang dialami oleh jiwa kita. Pengalaman dari hati yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Yang mengerti hanya Allah saja. Dalam Mazmur 64 ayat yang ke-7. Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tidak ada satupun yang bisa tahu hati saya dan saudara. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Hanya Allah saja yang tahu hati kita. Saudara, seringkali hati saya sukacitanya hilang. Saya sering merasa galau, saudara. Seperti tadi saya katakan, kalau saya mendengar ada teman, kenalan dekat, saudara, teman dekat yang meninggal, saudara, begitu cepatnya. Dan kami tidak bisa melihat karena memang dilarang untuk melihat, saudara. Hati saya galau. Tetapi pada hari ini kita diingatkan, sukacita itu tidak boleh hilang. Dalam pandemi corona ini, saudara, sukacita kita tidak boleh dicuri oleh iblis. Karena itu akan mempengaruhi iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus kalau sukacita kita hilang. Saudara-saudara, untuk mendapatkan sukacita yang sejati, perlu kasih dari Allah. Perlu kasih dari Allah, saudara. Kasih bukan pilihan, tapi adalah sebuah pengalaman hati. Jadi risikonya sangat tinggi. Karena Kristus harus dikasih. Bukan kita bisa memilih mengasihi Tuhan atau tidak, mengasihi Yesus atau tidak, bukan pilihan. Tetapi suatu keharusan, saudara-saudara. Harus dikasih, tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu hidup kekristenan kita harus serius, sungguh-sungguh. Biarlah pada saat kita tinggal di rumah, stay at home, saudara. Sesuatu yang membosankan kita semua. Secara terus terang atau tidak, saya tahu pasti semua saudara yang stay at home pasti bosan. Betul, saudara-saudara? Mungkin tersenyumnya sedikit miring begitu, saudara. Tetapi pada hari ini
kita diingatkan semua. Sukacita itu harus ada di dalam hati dan hidup saya dan saudara. Supaya pada waktu kita hidup menghadapi kesulitan seperti saat ini, hati kita tidak kehilangan sukacita. Karena kasih Kristus terus mengalir di dalam hidup kita. Kita membaca 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, setiap saudara yang selalu ingin beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jangan terkejut kalau ada kesulitan dalam hidup kita ini, saudara-saudara. Karena itu, hidup kekristenan kita harus sungguh-sungguh. Setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita teruskan 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara, pandemi corona, sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Kita tidak menduga-duga saudara itu terjadi dengan begitu cepatnya. Seolah-olah virus corona ini sudah membunuh kita pada waktu kita masih hidup. Kita seperti orang yang terikat, mau mati saja rasanya. Ada sesuatu yang luar biasa sudah terjadi di sekeliling kita. Tetapi saudara-saudara, jangan takut yang berkepanjangan. Hingga membuat sukacita kita dicuri oleh iblis. Sutradara dari pandemi ini. Di belakang coronavirus ini ada iblis yang menjadi sutradaranya. Dan yang diincar adalah iman kita saudara. Keyakinan kita pada Yesus, itulah yang diincar. Kalau kita tidak mengalami kasih dari Yesus, maka kita meragukan di mana Allah pada saat kita mengalami kesulitan saat ini. Mari kita perkuat iman kita kepada Allah dengan menerima kasih yang sempurna dari Yesus itu. Kita baca Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Pandemi corona ini membuat saya dan saudara makin hari makin menyadari bahwa kita sangat perlu Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati dan hidup kita. Kita memerlukan kasih yang sempurna dari Tuhan itu yang terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga keyakinan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita makin hari makin dikuatkan saudara. Di dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum engkau. Bersukacita dan bergembiralah senantiasa dalam keadaan yang seperti saat ini saudara. Kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, perhatikan baik-baik bahwa kesengsaraan itu membawa pada ketekunan. Di dalam Matius 5, 11, 12, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Amin, saudara-saudara. Perjuangan untuk mempertahankan sukacita di dalam Allah bukanlah perjuangan untuk memperlunak kenyamanan hidup kita. Tapi itu adalah perjuangan untuk memperoleh kekuatan untuk menghidupi hidup yang penuh belas kasihan di dalam Yesus Kristus. Ini semua demi kita bisa bergabung dengan Yesus Kristus di jalan yang menuju salib. Dan tetap di sana, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita rela pikul salib demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, saudara. Kalau saya dan saudara tekun pikul salib, Dia akan menggantikan semua yang kita alami saat ini dengan sukacita saudara-saudara yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Dia menyiapkan sukacita yang sama dengan yang Dia terima dari Allah Bapa dan sekarang diberikan kepada kita semua. Saudara-saudara,
Jadi untuk mempertahankan sukacita pada saat kita hidup baru, kita wajib tinggal setia di dalam jalan salib Yesus Kristus, supaya kita beroleh sukacita kembali yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Ini disebabkan bukan karena kita nekat, tapi semata-mata karena kepercayaan kita yang makin mendalam bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Dia yang melindungi kita, Dia yang membela kita, hingga timbul pengharapan akan sukacita yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Sukacita di dalam Allah harus kita perjuangkan untuk menopang kasih kita kepada Yesus, supaya kita kuat bertekun dalam pengorbanan melawan pandemi ini. Melalui kasih, sukacita dalam kasih Yesus Kristus, kita sama-sama melawan pandemi corona ini. Dan dunia akan mengerti bahwa Yesus Kristus adalah harta yang tak ternilai bagi kita. Maha kuasa, maha belas kasihan, maha murah, maha benar yang tidak ada tandingannya. Kita benar-benar mengalami nilai-nilai Yesus Kristus yang tidak ada taranya dalam hidup kita ini. Sehingga kita semua berkata, seperti tertulis dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin, saudara. Segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya itu. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus lebih mulia daripada semua. Ketika kita orang percaya Yesus Kristus terpuaskan dengan kasih Yesus, maka jangan heran kalau saya dan saudara rela lakukan apa saja, hingga kemuliaan Allah makin hari makin nyata dalam hidup saya dan saudara. Sukacita inilah yang menopang dan memelihara kita, hingga kita terus-menerus menyadari bahwa Yesuslah yang termulia dan tertinggi dalam hidup kita ini. Dan yakinlah, kalau sukacita memenuhi hati dan hidup kita, maka pandemi corona ini tidak dapat mengambil sukacita kita. Iman kita tetap fokus pada Tuhan. Iman kita makin hari makin kuat di dalam Dia. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, yang bisa mempertahankan sukacita kita tetap di dalam kita, hanya satu, yaitu kalau Roh Kudus tinggal terus-menerus di dalam hati kita. Bersukacitalah adalah perintah dari Allah, perintah dari Alkitab, seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat yang keempat, juga dalam Mazmur 37 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bersukacita adalah perintah dari Tuhan, dan hanya bisa kita pertahankan di tengah kesulitan saat ini, saudara-saudara, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi bagi kita orang yang percaya Tuhan Yesus, sukacita adalah hak dan juga kewajiban kita dalam Allah sepanjang masa dan dalam segala keadaan. Bahkan dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita. Dan yang dapat bertahan tetap dalam sukacita hanya kalau kita selalu penuh dengan Roh Allah. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara, kedagingan kita, saudara-saudara, manusia daging kita menolak realitas rohani, sehingga dia tidak dapat memahami hal-hal yang berasal dari Roh Allah. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang dikirim dari surga. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jangan pernah ragu tentang kebenaran Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus penting sekali, karena Dia berfungsi sebagai penolong, penghibur kita, ganti keberadaan Tuhan Yesus di dunia ini. Roh Kudus kita memerlukan Dia. Roh Kudus yang baik, kita sangat memerlukan Dia. Dalam Galatia 3 ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah
dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Apa jawab saudara? Pasti karena pemberitaan Injil, saudara-saudara. Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, yang melakukan mukjizat di antara kamu karena kita mendengarkan pemberitaan Injil. Roh lah yang membuat kita percaya pada waktu mendengarkan firman Allah, dan kemudian memampukan kita untuk percaya pada firman Allah, dan Roh Kudus datang kepada kita sebagai respon kepada iman kita kepada Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 1 ayat ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh siapa, saudara-saudara? Oleh Roh Kudus. Pada waktu firman Allah disampaikan, Roh Kudus bekerja di dalam kita, saudara-saudara. Dia yang menimbulkan iman, menambah iman kita setiap saat, saudara. Kegembiraan yang diberikan oleh Roh Allah tidak bisa tergantikan dengan apapun. Kalau kita ingin intim dengan Allah, kita harus banyak mengerti, saudara-saudara, tentang firman Allah. Ketika Roh itu datang, Dia akan memuliakan Allah. Yang berarti Roh itu yang akan membangkitkan sukacita dalam hati kita. Dan kemuliaan Allah betul-betul akan terlihat oleh dunia dalam hidup saya dan saudara. Karena itu betapa perlunya kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita akan mudah ditipu oleh iblis. Banyak ajaran yang menyesatkan kita. Dalam firman Tuhan, dan saudara akan kembali tahu bahwa penuh dengan Roh Kudus setiap saat sangat penting bagi saya dan saudara. Karena itu, supaya sukacita kita tetap bertahan, bahkan bisa bertambah kalau kita bertobat senantiasa. Ada pertobatan, hidup baru dalam hidup saya dan saudara. Hingga timbul iman yang terus-menerus diperbarui pada kita. Hingga ada kasih yang tanpa pamrih kepada Tuhan. Kita rela melakukan apa saja asal Tuhan disenangkan. Amin, saudara. Dan semua bisa bertahan. Sukacita di tengah-tengah kesulitan ini bisa bertahan asal ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian. Roh yang kudus, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
rumah saudara masing-masing. Saudara boleh angkat tangan. Yang sudah penuh dengan Roh Kudus, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita mendukung mereka yang belum dipenuhkan Roh Kudus, supaya kita kuat di tengah kesulitan ini. Sukacita kita tetap menyala di dalam hati. Yesus, Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamalah Tuhan, penuhkan urapan-Mu, urapan-Mu kami perlukan dalam hidup ini. Yesus yang baik, Yesus yang penuh belas kasihan, kuatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuhkanlah mereka. Virus corona kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Iblis yang di belakang virus corona kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga yang sakit semua disembuhkan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang sedih hati Roh Kudus, hiburkanlah. Yang putus asa, hiburkanlah mereka. Karena hanya Engkau saja dapat menghiburkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di altar-Mu, Haleluya. menyembah-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat anugerah Allah melimpah dalam hidup saya dan saudara, disertai dengan kasih sayang dan kesetiaan dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti di dalam hidup saya dan saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Disertai dengan penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah pada hari ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai pada kekekalan. Siapa orang yang menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.